Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya gitu. Baik, kita langsung mulai ya. Di sini kita halaman 103 di PDF-nya. Al-Wahdatur Rabi'ah. Artinya adalah bab yang keempat. Nah, mungkin saya di sini bakal coret-coret ya. Saya pencet ini dulu. Al-Wahdah Rabi'ah, bab yang keempat. Seperti yang kita tahu ya, karena ini judul, berarti Al-Wahdah di sini dia sebagai khobar yang mubtadanya itu dibuang. Yang ditakdirkan itu dia hadhihi atau hiya ya di sini. Hadhihi atau hiya. Ar-Rabi'ahnya dia sebagai na'at. Karena Ar-Rabi'ah ini dia sebagai na'at, jadi ya dia memakai harus sama dalam alif lamnya, dan juga harus sama-sama dhammah di sini ya, dan juga sama-sama muannas. Di sini juga Ar-Rabi'ah dia memakainya Ar-Rabi'atu ya, artinya yang keempat ya. Karena artinya yang keempat, jadinya memakainya ar-rabi'atu bukan arba'ah. Alasannya kenapa di sini dia memakai rabi'ah bukan arba'ah? Karena ya artinya yang ke. Jadi dia wazannya itu dia memakai wazan fa'ilun. Nah, karena memakai wazan fa'ilun jadinya rabi'un. Ya pokoknya kalau nomor urutan ya, dia memakainya seperti itu ya, wazan fa'ilun. Contohnya itu, contoh lainnya lagi adalah salisun, robiun, khomisun, dan lain-lainnya. Ya, di sini robiun juga bisa ya sebenarnya, tapi karena al-wahda di sini dia muannas, jadi dan robi'ah ini dia sebagai naat, jadi harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya ya. Karena al-wahda di sini muannas, robi'ah jadi harus muannas juga. Saya hapus, lanjut ke bawah ya. Oh, ada lagi. Saya lanjut ke bawah ya. Menutupin. Al-hayatul yaumiyah, artinya adalah kehidupan sehari-hari. Ya, ini i'rabnya juga sama. Dia judul ya. Jadi al-hayatu ini dia sebagai khobar, yaumiyah sebagai na'at. Ya, kita langsung lanjut ke bawah aja. Al-ardu. Nah, al-ardu ini juga sama i'rabnya. Dia sebagai khobar yang mubtadanya itu ditakdirkan, yaitu hadza atau huwa ya, karena al-ardu ini dia sebagai mudzakkar. Nah, artinya dia itu adalah al-ardu, artinya presentasi atau pemaparan. Kita lanjut. Di sini al-hiwarul awal, artinya percakapan yang pertama. Undur wastami wa'id, lihatlah, wastami dan dengarkanlah, wa'id dan ulangilah. Nah, ini sama ya, udah di i'rab juga yang al-hiwarul awal dan undur juga semuanya. Jadi kita langsung ke bawah aja mungkin. Nah, kita langsung ke bawah. Tariq, mata tastayqid. Tariq, kapan kamu bangun? Ya, Tariq ini ngomong ya, kapan kamu bangun? Nah, di sini ada domir anta ya, tastayqidu. Nah, mata ini dia sebagai mubtada ya, karena dia isim istifham, dan tastayqidunya dia itu sebagai khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah atau kalimat yang berbentuk kata kerja.
Berarti kalau jumlah fi'il itu berarti dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya itu dia istaiqadha, bangun artinya ya. Fa'ilnya itu ta di sini. Artinya kamu bangun. Astaiqidh indal fajar. Saya bangun inda ketika fajar atau subuh. Saya bangun ketika fajar atau subuh. Nah, di sini ada inda ya. Ada inda. Inda ini dia harokatnya selalu begini ya, selalu fathah. Dia jadinya tidak berubah menjadi dhammah ya, tapi bisa berubah dengan kasroh kalau sebelumnya jer. Jadi selain dari jer dia tetap harokatnya seperti ini ya, inda. Kalau ada jer dia bisa berubah jadi kasroh. Misalnya itu adalah min indillah. Nah itu baru dengan kasroh. Karena min itu dia huruf jer, makanya indillah memakai kasroh indi. Kalau selain huruf jer dia tetap inda ya. Kenapa ya? Karena inda ini dia ini sebagai dzaraf zaman atau maf'ul fih, jadi dia wajib fathah. Indal fajri. Nah setelah inda dia kasroh ya, fajri. Dia itu fajrinya majrurnya ya. Aina tusallil fajar. Artinya kamu sholat subuh di mana? Aina mubtada ya. Tusallil khobar. Khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah ya. Fajarnya ini dia sebagai dzaraf zaman atau keterangan waktu. Ya, makanya dia di sini memakai fathah ya, fajro. Karena harus seperti itu emang. Usallil fajar fil masjid. Saya sholat subuh di masjid. Nah, di sini dia memakai usolli karena artinya lagi ngomong saya sholat ya, ini usolli. Jadi kalau lagi ngomong saya sholat dia memakainya usolli. Hal tanam ba'da sholat. Apakah kamu tidur setelah sholat subuh? Ya, setelah sholat subuh ya. Ya, jadi intinya tanam di sini ya. Dia ini dari kata nama ya namu, karena ini lagi artinya kamu tidur, jadinya dia tanam. Ya, jadi ini tuh bab ini ya tentang pergantian kata kerja, yaitu domir kamu, aku. Nah, kalau kamu ini di sini dia tanamu, kalau aku anamu. Contoh lainnya ya. Nah, domir itu domir apa? Domir itu kata ganti. Misal lainnya lagi ya. Aku sholat, berarti dia usolli ya, di sini usolli. Berarti kalau kamu sholat, berarti dia menjadi tusolli di sini. Nah ya. Hal tanam ba'da sholah. Apakah kamu tidur setelah sholat? Nah, hal ini dia sebagai huruf ya. Jadi karena dia sebagai huruf, dia tidak ada kedudukan dalam kalimatnya. Tanam ini dia dari jumlah fi'liyah ya. Tanamu ya, dari kata nama ya namu, seperti yang saya sebut tadi. Berarti kalau kamu, dia memakainya tanamu. Ba'da ini dia juga ya, sama seperti yang di atas, dia sebagai dzaraf zaman ba'da ini, atau dzaraf zaman itu keterangan waktu ya. Artinya di sini setelah sholat ya. Ya, jadi setelah dzaraf
depannya wajib kasroh. Ya, di sini as-sholati kayak yang di sini ya di atas. Inda karena dia adalah dzarf zaman atau keterangan waktu. Jadi setelahnya wajib kasroh. Indal fajri ba'da sholati. La ana ba'da sholah. Tidak, saya tidak tidur setelah sholat. Nah, di sini tanamu ya berubah menjadi anamu ya, karena di sini yang tanamu ini kamu tidur, anamu aku tidur. Tidak, saya tidak tidur. Saya tidak tidur ba'da sholat, setelah sholat. Mada taf'al ba'da sholat? Apa yang kamu lakukan setelah sholat, atau apa yang kamu kerjakan setelah sholat, itu juga bisa ya. Taf'alu di sini dia dari kata fa'ala yaf'alu. Taf'alu ini artinya kamu kerjakan ya, memakai domir anta, jadinya taf'alu. Mada taf'al ba'da sholah? Apa yang kamu kerjakan setelah sholat? Aqra' Quran. Saya sedang membaca Al-Quran. Nah, di sini Al-Qur'ana ya, dia memakai fathah. Alasannya kenapa dia memakai fathah? Karena di sini aqra'u di sini dia sebagai fiil dan fa'il. Al-Qur'ananya sebagai maf'ul bi. Berarti aqra'ul Qur'an ini dia sebagai jumlah fi'liyah ya, bukan jumlah ismiyah. Yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Aqra'u di sini dia berarti dari domir ana ya. Aqra'u, saya sedang membaca. Berarti kalau kamu sedang membaca, taqra'u. Saya pause dulu ya. Wa mata tadhhab ilal madrasah? Dan kapan kamu pergi ke sekolah? Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadhabu artinya kamu pergi ya. Berarti kalau jawab adhabu artinya saya pergi. Dan kapan kamu pergi ke sekolah? Berarti mata ini dia sebagai mubtada. Mata sebagai mubtada. Khobarnya itu berbentuk jumlah fi'liyah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja ya. Nah, itu adalah tadhhab. Adhab sa'ah sabi'ah. Saya pergi pukul 7. Saya pergi jam 7 ya. Bisa begitu juga. Nah, adhabu di sini artinya saya pergi ya. Berarti dia jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Sa'ah sabi'ah. Nah, artinya ini adalah jam 7. Nah, as-sa'ah di sini artinya jam, sabi'ah dia 7. Nah, jadi kalau kita lagi ngomongin jam, berarti depannya adalah wazan fa'ilun ya. Jadinya sabi'un. Nah, di sini dia memakai tamar butoh ya, sabi'ah ya, karena sa'ah ini dia sebagai muannas, jadinya dia sabi'ah, harus sama-sama harokatnya. Alasannya sabi'ah ya karena na'at, jadi harus sama-sama dalam harokatnya, dan juga sama-sama dalam jenis muzakkar dan muannasnya, dan juga harus sama-sama ada alif lamnya. Sa'a i'rabnya sebagai hal yang wajib fathah atau mansub.
Karena fiil dhahaba adalah fiil lazim, yaitu fiil yang tidak butuh objek. Jadi sa'ah bukan maf'ul bih. Dan sa'ah juga bukan dzorof atau maf'ul fih, karena menjelaskan waktu spesifik, yaitu jam tertentu. Kalau dzorof memakai misalnya sobahan, lailan, waktunya tidak tertentu. Sab'ah itu dia menjadi sabi'ah. Hal tadhab bis sayyarah, apakah kamu pergi dengan mobil? Sayyarah artinya mobil ya. Hal itu artinya apakah? Tadhab kamu pergi, kamu pergi ya. Karena di sini ada domir anta. Bis sayyarah dengan mobil. La adhab bil hafilah, tidak, saya pergi dengan bis. Ya, yang di atas ini dia tadhab ya, yang di bawah adhab. Kalau adhab artinya saya pergi, dia memakai domir ana. Kalau tadhab artinya kamu pergi, dia memakai domir anta. Kita langsung ke bawah ya. Yuk, langsung aja ke bawah. Tadrib, latihan. Ajib anil as'ilah bil ikhtisar. Ajib artinya itu jawablah, ajib ya. Anil as'ilah di sini dia artinya pertanyaan-pertanyaan. Bil ikhtisar dengan singkat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan singkat. Di sini ya dia ada nomor ya. Ada nomor 1 sampai nomor 9 ya. Kalau misalkan mau dibaca dalam bahasa Arabnya, di sini bacanya ar-raqmul awal, ar-raqmus tsani, ar-raqmus tsalits, ar-raqmur rabi, ar-raqmul khamis, ar-raqmus sadis, ar-raqmus sabi, ar-raqmus samin, ar-raqmut tasi'. Ya, kalau 10 berarti ar-raqmul ashir. Ya, bisa juga bacanya raqam sani ya, bisa juga ya, bisa gitu juga ya kalau mau baca. Raqam salis juga bisa, raqam robi juga bisa ya. Man yastaikid indal fajr, siapa yang bangun ketika subuh ya, ketika fajar atau subuh. Nah, berarti jawabnya apa? Ini kan suruh jawablah pertanyaan ini dengan singkat ya. Jawabnya berarti apa? Jawabnya adalah ya, siapa nih yang bangun ketika subuh? Kita lihat di sini. Yang bangun ketika subuh itu adalah Tohir ya, di sini Tohir, astaikid indal fajar, saya bangun ketika subuh. Nah, berarti jawabnya di sini Tohir. Kalau mau lebih lengkapnya lagi ya, karena di sini disuruhnya jawabnya singkat, berarti ya jawabnya Tohir aja. Tapi kalau mau jawabnya nggak singkat, yang lengkap ya, berarti jawabnya Tohir yastaikid indal fajar. Kalau mau singkat, Tohir aja. Aina yusallil fajr, di mana aina yusallil fajr, dia sholat subuh. Nah, jawabnya adalah jawabnya berarti sesuai yang di atas ya. Sholatnya di mana? Sholatnya di fil masjid di sini. Berarti tulisnya fil masjid di sini ya, di masjid. Hal yanam Tohir ba'da sholah, apakah Tohir tidak tidur setelah sholat ya? Apakah artinya hal ya? Berarti jawabnya adalah
La yanam ba'da sholah ya, seperti yang cerita yang tadi ya, dia tidak tidur setelah sholat. Berarti jawabnya la yanam ba'da sholah, tidak tidur setelah sholat. Mada yaf'al ba'da sholah, apa yang dia lakukan setelah sholat, atau apa yang dia kerjakan setelah sholat. Apa yang dia dikerjakan setelah sholat di sini adalah Aqra Quran. Nah, berarti jawabnya adalah yaqra Quran ya. Kalau menjawab berarti kita memakainya yaqra di sini ya. Ya karena ini lagi ngomongin dia terus, bukan lagi ngomongin kita ya, bukan lagi ngomongin aku, kamu, tapi lagi ngomongin dia. Berarti kita memakai yaqra. Nah, kita berarti memakai domir huwa ya. Yaqra. Yaqra Quran. Mata yadhhab ilal madrasah, kapan dia pergi ke sekolah? Jawabnya tadi jam berapa ya? Jam as-sa'ah sabi'ah, jam 7. Kalau mau lengkap berarti yadhhab as-sa'ah sabi'ah ilal madrasah, itu kalau mau lengkap. Kaifa yadhhab, bagaimana dia pergi? Nah, maksudnya itu dengan apa dia pergi ya, maksudnya gitu ya. Dengan apa dia perginya? Dengan bil hafilah ya, di sini bukan bisayaroh ya. Nah, ini kan kalau sayaroh ini orang lagi nanya apakah kamu pergi dengan mobil? Tidak, saya pergi dengan bis. Berarti jawabnya bil hafilah. Mata tastaiqidhan, kapan kamu bangun? Ini jawabnya berarti astaikid indal fajar ya. Saya bangun ketika subuh. Aina tusalli al fajar, di mana kamu sholat fajar atau subuh ya. Jawabnya ya sama ya, yang tadi dua-duanya sama ya, fil masjid, di masjid. Mada taf'al ba'da sholatil fajar, apa yang kamu lakukan setelah sholat subuh? Jawabnya adalah sama juga, aqra Quran, saya membaca Al-Quran ya. Jadi intinya itu di sini materi nahwunya adalah percakapan antara perubahan domir ya. Kalau memakainya ya berarti maksudnya itu artinya dia. Kalau dia memakainya usolli di sini ya, berarti dia usolli di sini berarti dia artinya saya. Kalau tanam berarti artinya kamu tidur ya. Kita cukupkan sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.